pada pembahasan presentasi kali ini yaitu definisi psikologi pendidikan. Yang kedua adalah tujuan psikologi pendidikan. Dan yang terakhir ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Baik, langsung saja materi yang pertama adalah definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang secara khusus mempelajari proses belajar dan mengajar dalam konteks pendidikan. Ilmu ini berusaha memahami bagaimana individu, terutama anak-anak dan remaja sebagai peserta didik, memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap melalui pengalaman belajar di lingkungan formal seperti sekolah, serta bagaimana guru dan lingkungan turut berperan dalam proses tersebut. Psikologi pendidikan mengkaji berbagai aspek seperti perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral peserta didik, perbedaan individu dalam belajar, motivasi belajar, gaya bahasa, serta peran guru dan metode pembelajaran. Selain itu, psikologi pendidikan juga membahas asesmen dan evaluasi hasil belajar, manajemen kelas, serta strategi intervensi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas pengajaran. Selanjutnya definisi dari para ahli. Yang pertama adalah menurut Wolfuk pada tahun 2009, mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah studi ilmiah tentang proses belajar yang terjadi dalam lingkungan pendidikan dan bagaimana prinsip-prinsip psikologi dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang kedua adalah menurut Bilar dan Snowan pada tahun 1997 mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai cabang psikologi yang menerapkan teori-teori dan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran dan pengajaran di kelas. Dan yang terakhir menurut Slavin pada tahun 2006 menyebutkan bahwa psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru untuk mengajarkan dengan lebih efektif melalui pemahaman terhadap proses belajar. Materi yang kedua yaitu tujuan psikologi pendidikan. Yang pertama adalah memahami perkembangan peserta didik. Psikologi pendidikan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para pendidik mengenai tahapan-tahapan perkembangan peserta didik, baik secara kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Pemahaman ini menjadi dasar bagi pendidik untuk menyesuaikan metode, materi, dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah mengidentifikasi perbedaan individual dalam belajar. Salah satu tujuan utama psikologi pendidikan adalah mengenali dan menghargai adanya perbedaan individual dalam diri setiap peserta didik. Hal ini mencakup perbedaan dalam kemampuan intelektual, gaya bahasa, minat, bakat, latar belakang sosial budaya, serta kondisi emosional. Dengan memahami perbedaan ini, proses pembelajaran dapat dirancang secara lebih personal dan responsif. Yang ketiga adalah mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Psikologi pendidikan berperan dalam merancang dan mengembangkan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Ilmu ini menyediakan prinsip-prinsip dasar yang membantu dalam menentukan metode, pendekatan, serta teknik pembelajaran yang tepat agar proses belajar dapat berlangsung secara optimal. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi dan belajar siswa. Salah satu aspek penting yang menjadi fokus dalam psikologi pendidikan adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi internal dan eksternal membantu pendidik menciptakan suasana belajar yang mendukung terciptanya semangat belajar yang tinggi. Yang kelima adalah mengembangkan sistem evaluasi pembelajaran yang objektif. Psikologi pendidikan memiliki tujuan untuk membekali pendidik dengan kemampuan dalam menyusun dan menggunakan alat evaluasi yang tepat. Evaluasi tidak hanya digunakan untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga untuk memantau perkembangan dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Yang keenam adalah mengatasi masalah belajar dan perilaku. Psikologi pendidikan bertujuan untuk membantu pendidik dalam mengenali berbagai kendala yang dialami peserta didik dalam proses belajar, baik secara kognitif maupun emosional.
Selain itu, juga bertujuan membantu dalam menemukan strategi yang sesuai untuk menangani masalah-masalah tersebut secara tepat dan ilmiah. Yang ketujuh adalah memberikan kepribadian dan karakter peserta didik. Selain fokus pada aspek akademik, psikologi pendidikan juga bertujuan membantu kepribadian peserta didik secara utuh, yang mencakup perkembangan aspek moral, etika, tanggung jawab, empati, dan sikap sosial. Tujuan ini mendukung pencapaian pendidik yang holistik. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama adalah perkembangan peserta didik. Psikologi pendidikan mempelajari bagaimana peserta didik berkembang, baik dari segi fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Dengan pemahaman ini, pendidik dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan dapat mendukung pertumbuhan mereka secara optimal. Yang kedua adalah proses dan teori belajar. Proses belajar ada cara pendidik menerima, mengolah, dan menyimpan informasi. Psikologi pendidikan mengkaji teori-teori belajar yang membantu pendidik memilih metode yang paling efektif, agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan membantu proses belajar menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Yang ketiga adalah perbedaan individual dalam belajar. Setiap pendidik memiliki kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan yang berbeda. Psikologi pendidikan membantu pendidik mengenali perbedaan ini agar mereka dapat menyesuaikan strategi pengajaran, memberikan dukungan lebih sesuai dengan potensi setiap individu, dan memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang keempat adalah motivasi belajar. Motivasi adalah faktor pendorong peserta didik untuk belajar. Psikologi pendidikan belajar cara-cara untuk meningkatkan motivasi, baik dari dalam diri atau intrinsik, maupun pengaruh eksternal atau intrinsik. Pendidik yang memahami motivasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk aktif dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan asesmen pembelajaran. Evaluasi digunakan untuk menilai sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Psikologi pendidikan memberikan panduan dalam merancang alat penilaian yang adil dan valid, agar hasil belajar dapat diukur dengan objektif. Evaluasi juga memberikan umpan balik yang membantu guru memperbaiki strategi pembelajaran dan mendukung perkembangan siswa.